Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pada bagian lanjutan ini kita memasuki satu isu strategis dalam pendidikan abad ke-21, literasi digital dan hubungannya dengan pembelajaran multikultural. Dokumen yang kita kaji menegaskan literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi, komunikasi, dan interaksi pada ruang digital multikultur. Disinilah peran guru, terutama guru PAI, menjadi sangat penting sebagai pembimbing nilai value navigator di tengah kemajemukan budaya dan arus informasi digital. Nah, mengapa literasi digital penting dalam pembelajaran multikultural? Ada 3 urgensi utama. Yang pertama, keragaman budaya makin kompleks. Peserta didik hidup dalam ruang sosial yang heterogen, berinteraksi dengan beragam budaya, nilai, bahasa, dan identitas terutama melalui internet. Yang kedua, ada informasi tidak lagi netral. Media digital menyajikan informasi bercampur, fakta, opini, bias, dan bahkan uzuran kebencian. Siswa perlu kemampuan filtrasi, evaluasi, dan berpikir kritis. Yang ketiga, pembukaan karakter multikultural. Literasi digital membantu siswa memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun toleransi nilai inti pendidikan multikultur. Semua ini ditegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital memperkuat toleransi dan kohesi sosial di lingkungan sekolah. Nah, terus ada dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural. Mengacu pada isi dokumen, ada 4 dimensi utama yang harus dikuatkan. Yang pertama, akses informasi. Siswa perlu mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berspektif global. Platform digital, penyediaan akses luas ke budaya dunia. Yang kedua, evaluasi kritis. Kemampuan pembedaan hoax, bias, stereotip, dan narasi ekstrim yang sering menyasar kelompok minoritas budaya. Yang ketiga, produksi konten. Siswa tidak hanya mengonsumsi, tetapi memproduksi konten digital yang etis, moderat, berbudaya, dan bermanfaat. Yang keempat, interaksi lintas budaya. TIK memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui forum digital, video konferensi, proyek daring, dan lain sebagainya. Ini membangun empati dan kompetensi sosial global. Semua dimensi ini ditegaskan penting dalam berbagai penelitian pada dokumen. Yang selanjutnya ada integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Nah, berikut strategi kunci yang diturunkan dari dokumen ini yaitu pembelajaran aktif berbasis teknologi. Beberapa contoh implementatif yaitu project based learning dengan topik budaya lokal global. Yang kedua ada analisis video, artikel, unggahan media sosial, terus diskusi daring multibudaya, dan presentasi digital lintas kelompok. Yang selanjutnya ada penguatan kompetensi digital guru. Guru yang kompeten secara digital mampu merancang pembelajaran inklusif dan dialogis untuk siswa yang beragam. Program yang perlu dilakukan yaitu pelatihan learning, pembuatan konten digital, manajemen kelas virtual, etika digital, dan penggunaan multimedia multikultur. Nah, yang selanjutnya ada inovasi media e-learning. Teknologi dapat memfasilitasi pengalaman pembelajaran multikultural, yaitu platform LMS, video interaktif, games edukasi, simulasi budaya, forum refleksi. Nah, media digital melatih berpikir kritis, analisis perspektif budaya, dan resolusi konflik. Yang contoh yang keempat, pembentukan karakter multikultural berbasis digital. Nilai yang diasah, toleransi,
anti diskriminasi, empati, moderasi, dan kecerdasan sosial digital. Dokumen menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang kuat akan meminimalisir konflik sosial dan meningkatkan koherensi masyarakat. Yang kelima, peran guru dan institusi pendidikan. Ada dua kesimpulan besar, yaitu guru sebagai fasilitator multikultural digital. Guru bertanggung jawab dalam memilih materi digital yang inklusif, memediasi diskusi lintas budaya, menangani misi informasi dan bias, membangun ruang aman digital untuk siswa. Yang kedua ada sekolah sebagai ruang edukasi multikultural. Nah, sekolah perlu menyediakan infrastruktur digital, membuat kebijakan anti-bullying dan anti kekerasan budaya, mendorong kolaborasi lintas budaya, dan terakhir mengembangkan kurikulum responsif digital multikultural. Yang keenam ada tantangan utama, yaitu ketimpangan akses digital, rendahnya literasi digital guru, konten digital yang bias budaya, potensi konflik akibat ujaran kebencian, kurangnya kurikulum integratif digital multikultural. Nah, yang ketujuh, rekomendasi implementatif, yaitu yang pertama, penguatan kurikulum multikultural berbasis digital, mengintegrasi aspek multikultural pada setiap mata pelajaran termasuk PAI. Yang kedua, pelatihan guru literasi digital profesional. Yang ketiga, program peningkatan kesadaran moderasi digital. Yang keempat, model PJBL lintas budaya secara online. Yang terakhir, penguatan infrastruktur dan akses digital merata. Nah, sebagai penutup, izinkan saya menegaskan satu gagasan, yaitu literasi digital bukan hanya keterampilan, tetapi peradaban, dan pendidikan multikultural bukan hanya wawasan, tetapi masa depan. Integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, berakhlak sosial, serta siap menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.